Cerita dimulai di tempat mencekam bernama Hutan Kematian. Lokasi di mana 4 pendekar pedang dibunuh secara keji oleh rekan mereka sendiri. Salah satunya adalah Asherit, anggota dari 14 prajurit elit kekaisaran yang ditugaskan oleh kaisar untuk mengalahkan bangsa jahat Wistek. Dalam misi tersebut, 3 prajurit tewas di medan pertempuran, sementara 7 lainnya melarikan diri karena takut menghadapi bahaya. Ironisnya, justru Asherit dan 3 rekannya yang berhasil menyelesaikan misi malah disergap dan dibunuh oleh ke-7 prajurit pengecut itu. Dengan licik, mereka memfitnah Asherit dan rekan-rekannya sebagai pengkhianat, agar mereka bisa menyandang gelar 7 pahlawan dan menerima penghormatan tertinggi. Sementara itu, nama baik Asherit dan ketiga sahabatnya hancur dicap sebagai pengkhianat. 20 tahun kemudian, di benteng perbatasan Kekaisaran Zalenden, terlihat para pasukan yang berupaya menangkap penyusup. Pasukan perbatasan diberontak oleh seorang bernama Rajab. Sebenarnya mereka warga dari negeri lain yang terpaksa mengungsi Kekaisaran Zalenden yang dikenal aman karena dilindungi oleh 7 pahlawan. 7 pahlawan palsu yang sebenarnya adalah prajurit pengkhianat di awal film. Mereka membunuh siapapun yang berani menyusup. Salah satunya gadis kecil ini. Dia pun tertangkap dan akan dijatuhi hukuman. Untungnya dia diselamatkan oleh seorang bocil yang berasal dari ras yang sama sepertinya, yaitu ras campuran antara manusia dan peri. Bocil berambut putih itu mengaku sebagai kakaknya, namun Rajab tidak percaya begitu saja dan tetap akan menghukumnya. Saat itu juga datanglah pria dewasa yang mengaku sebagai keluarga mereka. Dia pun membayar sejumlah uang supaya mereka dilepaskan. Kono ani desu. 2人分だ。まだ死にたくない。1つ。ほう、これは解放してやりなさい。 Si bocil ternyata bernama Koenjil, sementara si gadis bernama Peppy, dan pria yang membantu mereka adalah Wit. Namun tak lama setelah itu datanglah sejumlah pasukan. Koenjil segera menyembunyikan Peppy ke selokan, lalu dengan berani dia menghadapi mereka. Pasukan itu disuruh Rajab komandan korup untuk tetap membunuh mereka, karena uang sogokan yang diberikan Wit ternyata masih kurang. Mengejutkannya, hanya seorang diri Koenjil menghabisi semuanya. Cara bertarungnya membuat Wit terheran-heran dan penasaran siapa dia sebenarnya. Ah, so you koto da. Shikashi, omae nani mono da? Kemudian dia pun diajak memasuki benteng bawah tanah yang terbengkalai, yang dijadikan sebagai markas para penyelundup dan gelandangan. Karena mengaku ingin masuk wilayah kekaisaran, Wit memintanya menemui pimpinan penyelundup yang akan membantunya memasuki kekaisaran dengan aman. Dia bernama Althea, tapi belum selesai mereka berbicara, datang pasukan atas perintah Rajab dengan tujuan menghabisi siapa saja yang membantu penyelundup. Terlihat mereka bertindak semena-mena, dan ketika mendengar teriakan Peppy, Koenjil langsung keluar menghabisi mereka sampai hanya menyisakan Rajab seorang. ネズミ狩りを始める。こうしろ。また来たな。クソガキや。密航を強行するですって。時間がない。待って。一つだけ。 Dia bersedia membantu Koenjil menyelinap ke dalam kapal yang akan menuju wilayah kekaisaran. 地下都市とも隔絶された場所だからね。 Banyak makhluk aneh dan bahkan monster yang berusaha menghalangi mereka, karena jalur itu bekas markas penyihir Wistek. Koenjil tertangkap lalu tubuhnya dibenturkan ke atap, sampai menciptakan lubang yang sangat besar. Kapal yang menjadi incaran mereka terlihat telah lewat. Koenjil tak sadarkan diri. Wit bisa mungkin menghadapi monster demi menyelamatkan mereka. Namun dia terlalu lemah. Tiba-tiba tubuh Koenjil mengeluarkan cahaya terang. Secara mengejutkan dia pulih dalam seketika, lalu menghabisi monster itu hanya dalam sekali serang. Sakki wa doumo arigatou. Koenjil adalah keturunan murni dari ras peri. Jadi saat tubuhnya terkena cahaya bulan, dia akan berubah menjadi kuat, seakan sinar bulan adalah energinya. Tiba-tiba mereka diserang oleh pendekar pedang dengan kekuatan sihir yang luar biasa. Kedatangannya dibayar oleh Rajab hanya demi membunuh Koenjil.
Ternyata kekuatan sihir itu berasal dari teriakan peri. Kenzel terpental oleh serangannya. 1-2 kali serangan saja sudah cukup membuat Kenzel semakin melemah. あの剣。これ以上は別料金だ。その剣を使うな。 Tiba-tiba Kenzel sudah berpindah tempat. Tempat itu adalah markas persembunyian Rajab dan beberapa pasukan terbaiknya. Namun hanya seorang diri Kenzel akan menghabisi mereka semua. Ternyata dia sang hafal seluk-beluk tempat itu, di mana dia mengaktifkan jebakan sihir yang dalam seketika melenyapkan semua pasukan terbaik milik Rajab. 面白い。だけど。場所であり、おい、誰か止めろ！ Dan fakta mengejutkannya, Kenzel ternyata adalah Asterid, pasukan elit kekaisaran yang 20 tahun lalu dibunuh dan difitnah sebagai pengkhianat. Kini dirinya berubah wujud menjadi manusia bertubuh peri dan bertekad membalas dendam kepada 7 pahlawan palsu yang kini telah menjadi bangsawan dan penguasa berpengaruh di kerajaan. この術式陣によって壁を作り出す決死の作戦を遂行ですか、坊や。この場所は七英雄に随行した聖人エル。 Dulunya tempat itu adalah altar Ernak, pahlawan legendaris yang mati saat bertugas. Ternyata Ernak adalah senior Kenzel. Ernak mati karena mengorbankan nyawanya untuk menyelesaikan formasi sihir demi melindungi benteng perbatasan dari pasukan kegelapan Wistek. Kenzel dibuat tertawa mendengar nama Semboles, satu di antara 7 pahlawan palsu yang dulunya membunuhnya, kini diangkat menjadi pimpinan spiritual. Disitulah Kenzel di hadapan altar seniornya, menceritakan betapa licik dan kecilnya 7 pahlawan palsu saat menghabisi dirinya di hutan kematian. Setelah itu dia menghancurkan formasi sihirnya, yang mengakibatkan tombak pelindung perbatasan hancur dan sebagian bangunan benteng runtuh. もう行くよ。 Semua pasukan dan para gelandangan berusaha menyelamatkan diri. Beruntung, Wit berhasil merebut pesawat dari pasukan penjaga. Sedangkan Kenzel mendapat tunggangan naga yang berhasil dia dapat dari dalam benteng. Mulai saat itulah dia berjanji kepada mendiang seniornya. Dia bertekad menghabisi 7 pahlawan palsu yang telah mengkhianati perjuangannya. この船は。やはり来てしまったのか。 Ternyata dari tadi dia diawasi oleh 4 pasukan benteng. Dia tertembak, namun beruntungnya dia jatuh tepat di depan pintu gerbang tempat pengungsian. そこにいるんだな。 Disitulah dia bertemu langsung dengan Glenn, pemimpin 7 pahlawan palsu, dan orang yang 20 tahun lalu membunuhnya, yang kini disanjung bagaikan pahlawan. Tentu Glenn tak menyadari siapa dia. Dia sempat mencoba menyerangnya, tapi segeralah upayanya dihentikan oleh pasukan elit. Semua warga meminta untuk menghukumnya karena bertingkah seperti orang gila. Tapi Glenn bertindak seolah pemimpin yang bijaksana. Dia melepaskan Kenzel dan membiarkannya pergi. 僕たち4人を笑いながら切り刻み、ここまでたどり着く間に君が手に入れたもの。 Tak sampai situ, nasib buruk menghampirinya. Tiba-tiba dia diserang oleh seseorang. Gadis itu berusaha membunuhnya, namun aksinya dicegah oleh Peppy. Tapi gadis itu tetap menyerang, sehingga dengan sedikit tenaga yang tersisa, Kenzel membuatnya terdiam hanya dengan sekali serang. Setelah itu mereka mengungsi di perkemahan di kota yang dipimpin oleh Landgraf Semboles, salah satu dari 7 musuh Kenzel. Perkemahan pengungsi itu dijaga oleh pasukan elit. Salah satu penjaganya adalah perwira Geranpen, yang yakin bisa menjaga keamanan perkemahan dari para penyusup yang berniat jahat. Gadis itu ternyata bernama Ad, dan alasan dia menyerang Kenzel karena dia sempat membunuh Tuan Krat, kakak keduanya. Ed berasal dari keluarga bangsawan, dan Wit ternyata adalah orang kepercayaan keluarganya.
Ternyata tujuan Wit membantu Quenzel karena dirinya yakin Quenzel bisa membantunya menolong Putri Saren, kakak pertama Ad. Wit percaya Quenzel adalah pria yang selama ini dia cari, yaitu pendekar pedang hitam yang telah menjadi legenda. Di tempat itu, Peppy mendapat keluarga baru dan begitu dekat dengan perwira Geranpen. Tapi tak dia sangka, menurut pengakuan Wit, Geranpen adalah penjahat yang menculik Putri Saren. Dan dia juga melihat sendiri Putri Saren diserahkan ke kastil milik Semboles. Geranpen sebagai perwira militer Landgrave menyangkal hal itu. Dia sebenarnya mempunyai sikap baik dan suka melindungi orang lain. Tiba-tiba ada sekelompok bandit yang mengaku mendapat perintah langsung dari Semboles. Dia menunjukkan pedang bersimbol Komandan Fargo untuk menangkap Zevi, teman baru Peppy. Zevi pun ketakutan dan meminta perlindungan Geranpen. Geranpen segera melindunginya. Dia tak percaya pedang komandannya jatuh di tangan bandit seperti mereka. Si bandit bersikeras menangkap para bocil dan yakin pahlawan Landgrave yang akan turun langsung melindungi aksinya itu. Mendengar hal itu, Quenzel tanpa basa-basi langsung membunuh bandit itu dengan maksud agar musuhnya yaitu Landgrave datang menghadapinya. Mendengar keributan itu, sang komandan Fargo datang melerai mereka. Tapi mengejutkannya, dia langsung menghabisi bandit itu. Seolah dia tak ingin si bandit mengakui siapa sebenarnya orang yang memberikannya perintah untuk menculik anak kecil. Benar saja, Geranpen sangat dekat dengan Fargo, terbukti dia memanggilnya dengan sebutan kakak. Setelah melihat Fargo sendiri membunuh si bandit, Geranpen langsung percaya begitu saja. Komandannya tidak terbukti bekerja sama dengan bandit. Saat itu juga Wit meminta penjelasan di mana dan untuk apa Fargo menyuruh Geranpen menangkap Putri Saren. Fargo pun berdalih, dia hanya bermaksud mengamankan orang dengan kekuatan khusus seperti Saren. Dia juga berjanji akan mempertemukannya dengan Putri Saren yang menurutnya kondisinya baik-baik saja. Ternyata benar, Geranpen adalah sosok baik. Dia bersama Zevi sempat menolong orang yang diculik oleh bandit. Dan faktanya, Komandan Fargo lah yang memberi perintah penculikan itu. Fargo berniat jahat menjadikan orang-orang dengan darah peri untuk dijadikan sebagai objek percobaan sihir Wistek. Dan itu terbukti ketika Wit dan Ad mendatangi tempat yang dijanjikan Fargo untuk bertemu dengan Putri Saren. Bukannya bertemu kakaknya, mereka berdua malah dijebak Fargo. Nyatanya mereka mendatangi gudang yang berisi zombie hasil eksperimen sihir kegelapan. Beruntungnya mereka selamat berkat naga milik Ad yang datang tepat waktu menyusulnya. Dan malam itu juga Fargo mendatangi perkemahan keluarga Zevi. Dia berniat membunuhnya karena Zevi telah melepaskan objek percobaannya. Dua orang tua Zevi telah dibunuh dengan keji oleh Fargo, dan Peppy yang melihatnya langsung mencoba menghentikannya. Dia pun berteriak meminta tolong. Di bawah terangnya bulan, kekuatan Quenzel meningkat pesat. Dia menghancurkan senjata Fargo dan sempat memotong lengannya. Dengan lantang, Quenzel mengatakan tidak takut menghadapi orang kuat di belakang Fargo, yaitu 7 pahlawan. Dan sungguh disayangkan, warga pengungsi yang melihat keributan itu malah mengira Quenzel adalah monster jahat. Dan mereka membela Fargo karena sudah terdoktrin Fargo adalah penolong mereka. Beruntung sebelum suasana semakin kacau, Adenwin segera membawanya pergi ke tempat aman. Di hadapan tetua, Peppy bersikeras membela Quenzel, tapi tetap para tetua mengira Quenzel lah yang jahat, karena mereka melihat wujud Quenzel yang menyeramkan. Di tempat lain, Ad meminta maaf kepada Quenzel karena dia sebelumnya bertindak gegabah ingin membunuhnya. Kini dia sudah sadar siapa yang sebenarnya jahat dan baik. 3 pasukan pahlawan Glen yang sebelumnya memata-matai Quenzel melaporkan ke pahlawan Semboles, di mana mereka yakin Quenzel yang seorang bocil itu adalah ancaman bagi 7 pahlawan.
Di situ Rozen meminta Semboles untuk berhati-hati karena Quenchel telah merencanakan pembunuhan ketujuh pahlawan. Namun Semboles malah bersikap sombong. Sehebat apapun Quenchel, dia tak akan bisa memasuki kastilnya yang megah dan juga dijaga oleh tentara terlatih. Sampai akhirnya Semboles dibuat ketakutan setelah melihat sendiri Fargo, rekan dekatnya, terluka parah oleh serangan Quenchel. Semboles seketika panik setelah mendengar teriakan tentaranya yang mengatakan musuh telah datang. Tak tanggung-tanggung, Semboles mengerahkan pasukan elit dengan mesin sihirnya. Quenchel tak menyangka Semboles yang dulunya teman dekatnya sekarang telah menjadi musuhnya dan menggunakan senjata yang dulu dia rebut bersamanya dari tangan prajurit Wistek. Dengan siap siaga, para pasukan Semboles mengaktifkan artileri untuk membidik Quenchel, dan inilah yang terjadi. Mereka semua dibuat kebingungan di mana Quenchel berada. Ternyata Quenchel dengan cepat menebas artileri sihir itu. Lalu tanpa mereka sadari, dia bersama Adanwit menyelinap lewat jalan rahasia. Lagi-lagi Quenchel semakin menunjukkan keasliannya sebagai Asharit. Quenchel sangat hafal jalan-jalan rahasia seluruh bangunan kastil itu. Tak diduga, di sana mereka bertemu dengan Geranpen. Ternyata tempat itu hanya bisa diketahui oleh orang terdekat Fargo. Disitulah Geranpen mengakui dia telah meragukan Fargo. Karena itu dia pun berpindah haluan. Sekarang dia lebih memihak Quenchel karena dia mengetahui perubahan Fargo yang telah menjadi monster mengerikan dan berbuat jahat kepada anak-anak. Geranpen juga mengakui dialah yang membawa Putri Saren ke kastil itu. Namun dia tak tahu alasan Fargo menangkap orang-orang dengan darah peri. Mulai saat itulah Geranpen berusaha sebisa mungkin membantu mereka. Dia pun merias mereka supaya terlihat seperti manusia setengah peri, lalu menyuruh bawahannya untuk memanggilkan Fargo. Fargo pun akhirnya datang. Dia seketika marah, menyadari Geranpen orang kepercayaannya mengantarkan musuh untuk menghabisinya. Kini Fargo semakin bertambah kuat. Dia mengaku sengaja menculik berdarah peri untuk menyerap kekuatannya. Karena faktanya Fargo dan Semboles adalah penganut sihir kegelapan Wistek. Geranpen sangatlah dibuat kecewa. Fargo adalah satu-satunya orang yang dia percaya dan menganggapnya seperti keluarga sendiri. Tapi kini dia telah berkhianat dan bahkan berniat membunuhnya. Mereka bertiga menyerangnya secara bersamaan. Cukup sulit untuk mengalahkannya, tapi akhirnya mereka bisa memecahkan konsentrasinya, lalu menusuk tepat di kepalanya. Ternyata benar, di dalam ruangan rahasia itu, Semboles mengadakan ritual untuk menyerap energi peri dari tubuh Putri Saren. Dan di situ dia yakin Fargo pasti berhasil mengalahkan penyusup yang berniat membunuhnya. Betapa terkejutnya dia, Quenchel yang berniat membunuhnya tiba-tiba sudah ada di depannya. Quenchel mencoba memberitahu bahwa dirinya adalah Asharit, teman yang dia bunuh dengan keji. Tapi Semboles tak percaya. Dia masih dibuat heran kenapa bocil di depannya seolah tahu banyak hal tentang dirinya. Dia pun akhirnya percaya di depannya adalah Asharit. Asharit pun melayangkan pedangnya. Namun saat itu juga dia dihentikan oleh tubuh peri yang telah kehilangan kesadarannya. Asharit mendengar jiwa-jiwa peri itu seakan berteriak meminta tolong. Mereka telah menjadi mesin pembunuh di tangan Semboles. Dan kini Semboles berniat menjadikan Asharit seperti mereka. Tapi tiba-tiba Asharit mengeluarkan sayap kegelapan. Dia seketika berubah menjadi sangat kuat, lalu dengan mudah menghabisi mereka semua. Satu pahlawan palsu telah berhasil dia habisi. Namun setelah itu tubuhnya melemah
dan pingsan karena saking besarnya kekuatan yang dia keluarkan. Mereka pun segera lari menyelamatkan diri, menyadari tempat itu akan segera runtuh tergenang air. Di dalam lorong mereka bertemu lagi dengan Geranpen. Di situ dia terlihat sangat sedih. Ia teringat dulu dirinya hanyalah seorang gelandangan, dan semenjak Vargo mengajaknya bergabung menjadi kesatria, hidupnya langsung berubah menjadi lebih baik. Tapi orang yang dulu ia percaya itu telah berubah menjadi monster dan mati mengenaskan karena ulah dari pahlawan palsu Semboles. Kekaisaran mendengar berita kematian Semboles, namun tubuhnya sampai saat kini tak pernah ditemukan. Sehingga terpaksa kekaisaran mengadakan pemakaman simbolik sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada pahlawan Semboles. Semua rakyat bersedih atas kematiannya. Tanpa mereka sadari, semua termasuk kaisar adalah korban konspirasi 7 pahlawan palsu. Yang mereka tangisi adalah pengkhianat sesungguhnya yang membunuh 4 pahlawan sebenarnya. Di sisi lain, Quenzel dan mereka mencari tempat persembunyian di tengah hutan. Mereka telah masuk daftar buronan kekaisaran. Peppy dan Althea sangat terkejut karena baru menyadari sosok asli Quenzel yang ternyata adalah Asterid. Kini hanya merekalah yang mengetahui kebenaran itu. Ad pun mengatakan janjinya. Di depan kakaknya, dia berjanji siap berkorban nyawa demi menemani Asterid membalas dendam dan menegakkan keadilan. Kabar kematian Semboles mengembarkan seluruh kekaisaran. Sehingga karena itu, sang kaisar mengumpulkan 6 pahlawan tersisa dan memberi mereka perintah untuk segera menangkap pembunuh Semboles. Dan Glenn sebagai ketua dari 6 pahlawan itu, mengingatkan Barista jika menurut peta penyerangan, Barista adalah target selanjutnya yang akan dibunuh Quenzel. Saking paniknya, Barista saat itu juga menyuruh bawahannya mencari jejak dari Quenzel. Ternyata benar, Barista adalah target selanjutnya. Dia sampai rela membayar seseorang demi mendapat peta wilayah kekuasaan Barista. Dan Quenzel bahkan berdandan seperti wanita supaya tidak dicurigai saat mencari rute tempat persembunyian Barista. Terlihat prajurit Barista menyusuri seluruh bar di kota. Mereka mencari informasi tentang Quenzel dengan cara kasar. Pelanggan di bar Althea pun juga jadi korbannya. Mereka dihajar karena berusaha melawan. Dan tiba-tiba datanglah seorang pria yang membantu mereka. Terlihat dia mempunyai keahlian bertarung luar biasa, sehingga dapat disimpulkan dia mempunyai latar belakang yang tak biasa. Tak sengaja dia berpapasan dengan Quenzel, dan seketika itu juga dia menghentikan langkahnya, setelah merasakan aura mengerikan dari Quenzel. Sementara itu pasukan Barista yang menyerang bar Althea dihukum atasannya karena dianggap tak becus. Lalu atasannya sengaja membuatnya kembali terluka dan menjadikannya alasan untuk menyerang kota bebas. Kota yang berdiri sendiri di bawah kekaisaran tanpa pengaruh kekuasaan 7 pahlawan. Menurut mereka kota bebas sengaja melindungi pembunuh pahlawan. Di tempat lain, Rozian meminta 4 ksatria hebat yaitu Elsaria dan 3 temannya untuk mencari dan membunuh Quenzel. Elsaria adalah putri tunggal dari pemimpin kota bebas. Saat itu dia terkejut melihat penyerangan mendadak dari prajurit Barista. Dan komandan pasukan Barista seketika memerintahkan pasukannya. Setelah mengetahui di depannya adalah Elsaria, putri pemimpin kota yang sangat dekat dengan kaisar. Di situ Elsaria berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan bantuan 3 temannya. Dia yakin akan segera menangkap Quenzel. Dan ternyata pria hebat sebelumnya bernama Isphais. Dia adalah murid terbaik dari Aula Pedang, tempat yang sama Quenzel dan Glenn berlatih pedang. Dia telah pulang dari mengembara. Karena saking jeniusnya dia, secara pribadi Isphais diperintah oleh sang kaisar untuk menangkap pembunuh Semboles. Rozin pun tak terkejut mengetahuinya. Dia tahu Isphais adalah murid terbaik dan menguasai teknik pedang tingkat tinggi yaitu teknik sayap hitam. Dan dia dikadang-kadang akan dinobatkan menjadi the next pemimpin Aula Pedang.
Kepulangan Faiz mengingatkan Master Clea dengan Asyarit. Dulu Asyarit adalah anak asuhnya yang paling dia sayang. Dan mengetahui dia mati di tangan Glenn membuatnya sangat membenci keberadaan Glenn. Meski dia tak bisa membalaskan dendam muridnya tersebut. Mengingat Glenn melakukan itu karena alasan demi keamanan. Tak butuh waktu lama mereka menemukan keberadaan Quenzel dengan bantuan tubuh peri. Mereka langsung menyerangnya tanpa ampun. Terlihat Quenzel kesulitan menghadapi mereka berempat sekaligus. Untungnya Ad datang membantunya. Di situ Ad mengatakan Quenzel bukan seorang pengkhianat. Dia adalah Asyarit yang difitnah oleh 7 pahlawan. Elsaria tak begitu percaya begitu saja. Karena itu, dia pun tetap menyerangnya dibantu oleh 3 temannya. Quenzel melihat Ad tidak fokus saat bertarung. Dia melihatnya terlalu berambisi mengalahkan musuh sampai-sampai tak menyadari serangan dadakan dari belakang. Serangan itu membuatnya terluka parah. Beruntungnya Althea datang tepat waktu menolongnya. Kini Quenzel akan menghadapi mereka sendirian. Pertarungan mereka jadi tontonan warga kota bebas. Beresnya karena tak tahu mereka melihat Quenzel sebagai penjahat yang diincar pahlawan. Di tengah pertarungan, Quenzel tiba-tiba terdiam. Tubuhnya tak bisa digerakkan karena dampak dari energi peri milik teman Elsaria. Tak disangka meski dalam keadaan terluka, A tetap memaksakan diri datang membantunya. Dia telah membulatkan tekadnya untuk membantu Quenzel, meski nyawa yang menjadi taruhannya. Karena dia telah menganggap Quenzel adalah pahlawan sejati yang harus dia bela. Elsaria tak habis pikir dengan tindakan pahlawan Baresta, mengerahkan banyak pasukannya untuk menyerang kota bebas. Padahal tuduhan kota bebas yang menjadi tempat persembunyian pembunuh pahlawan belum terbukti adanya. A terluka parah terkena serangan dadakan itu. Quenzel langsung membawanya pergi ke tempat aman. Terlihat tubuhnya semakin melemah, sehingga dengan sangat terpaksa Quenzel memberikannya darah peri, dengan tujuan Ad bisa bertahan dan pulih dengan cepat. Ad yang manusia biasa mulai merasakan kekuatan peri yang muncul dari tubuhnya. Dia seketika itu juga berubah menjadi manusia setengah peri, dengan penampilan mirip seperti Quenzel. Warga kota bebas tak menyangka, yang mereka sebut sebagai pahlawan malah bertindak sebaliknya. Elsaria dibuat emosi, dia tak terima melihat rakyatnya terkena imbasnya. Dan hanya ada satu cara untuk menghentikan mereka, yaitu dengan membunuh pahlawan Baresta. Kini Althea juga turun langsung membantu warga. Dia tak terima kota bebas ditindas oleh pasukan Baresta. Di situ dia bertemu dengan salah satu pasukan yang dulunya adalah gelandangan, yang pernah dia bantu. Dan dia mulai bimbang dengan perintah penyerangan itu. Hingga akhirnya dia pun beralih di pihak Althea untuk membela kota bebas dari penindasan prajurit Baresta. Quenzel datang di waktu yang tepat. Dia kembali membuktikan dengan aksinya bahwa dialah pahlawan sejati, membantu dan menolong warga tanpa pamrih. Kini dia pun dibantu oleh Ad yang telah berubah sepenuhnya menjadi peri. Dengan sangat mudah mereka membalikan keadaan. Pasukan Baresta dengan penuh rasa takut mundur dari pertempuran. Tak disangka Baresta mengeluarkan kendaraan tempurnya, kastil terbang yang merupakan kendaraan hasil rampasan dari pasukan kegelapan. Di situ dia bertindak semaunya, membabi buta menyerang seluruh kota dengan senjata sihirnya. Cahaya bulan menyinari tubuh Quenzel. Dia seorang diri di posisi paling terdepan menghadapi seluruh pasukan elit Baresta. Sehingga karena itu warga mulai menyadari bahwa dialah sang pahlawan sejati pelindung kota. Althea bersama 3 temannya tak tinggal diam begitu saja. Mereka menggunakan pesawat tempur super canggih untuk mengimbangi kastil terbang milik Baresta. Sekali tembakannya sudah cukup membuat kastil terbang itu berlubang. Sehingga dari lubang itulah Quenzel bersama Ad bisa masuk untuk menghabisi Baresta.
Semua pasukan elitnya berusaha kabur dari kastil dan meninggalkan Barista seorang diri. Kini dia telah jatuh dalam kekalahan. Quenzel sangat emosi melihat Barista tak menyesali kejahatannya, sehingga tanpa basa-basi dia pun langsung membunuhnya. Dan aksinya itu dilihat langsung oleh Rozen dan Isvaes. Kini Isvaes telah menemukan buronan yang dia cari. Sebelumnya dia dijanjikan akan mendapatkan kebebasan dan upah yang sangat besar oleh Kaisar setelah berhasil mengalahkan Quenzel yang dituduh sebagai penjahat. Keduanya sama-sama murid dari Aula Pedang, hanya berbeda generasi saja. Quenzel adalah murid terbaik dan dulu dia dipercaya akan menjadi pemimpin Aula Pedang selanjutnya. Namun sayang kematian telah lebih dulu menjemputnya. Sementara Isvaes adalah murid terbaik saat ini. Dia juga diyakini akan menjadi penerus pemimpin Aula Pedang selanjutnya setelah menguasai jurus tingkat tinggi, yaitu jurus sayap hitam. Tubuh Quenzel bergetar. Dia seharusnya sudah lama mati, tapi saat itu seorang peri menolongnya, dan sampai akhirnya dia hidup kembali dengan tubuh perinya. Dia tak menyangka di hadapannya menguasai jurus tingkat tinggi dari Aula Pedang. Meski sebenarnya jurus itu belum secara sempurna Isvaes kuasai, Isvaes terlihat mulai memfokuskan diri. Dia akan melancarkan jurus sayap hitam, tapi tanpa dia sadari, cahaya bulan bersinar terang dan menyinari tubuh Quenzel. Quenzel sebagai seorang berdarah peri seketika memancarkan kekuatan luar biasa, sehingga serangan dari jurus tertinggi itu dengan sangat mudahnya Quenzel patahkan. Isvaes terdiam dalam seketika. Dia menyaksikan jurus tingkat tinggi yang dengan sempurna dilancarkan oleh Quenzel, tapi jurus mematikan dalam sekali serang itu tak membuatnya mati. Dia pun termenung karena Quenzel masih mengampuninya. Kota bebas telah kembali pulih. Semua merayakan kemenangan dan memuji pahlawan baru, yaitu Quenzel. Tapi tak disangka, di tengah situasi damai itu, mereka didatangi sekelompok tentara bayaran yang berniat membuat kekacauan. Mereka terlihat menindas pasukan kota, dan saat itu juga Quenzel datang untuk menghadapinya. Mereka tak ada apa-apanya di hadapan Quenzel, sampai akhirnya mereka melarikan diri karena ketakutan. Tanpa sepatah kata pun, Quenzel menebas bendera yang dibuat warga untuk menghormati jasanya itu, di mana Quenzel tak ingin terlalu dipuja-puja sebagai pahlawan. Dia kemudian pergi bersama Ad untuk melanjutkan misi balas dendam selanjutnya.